Salam Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Salam. Puji nama Tuhan pada pagi ini. Kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kasih karunia Tuhan. Kita pada pagi ini boleh senantiasa bersekutu di hadapan Tuhan. Walaupun di tempat yang berbeda, namun kita yakin dan percaya bahwa iman Bapak Ibu dan saya yang ada di tempat ini hanya tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada amin? Yang percaya, angkat tangan Bapak Ibu. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan bersyukur di hadapan Tuhan karena dengan keadaan yang pada saat ini kita diberi kekuatan oleh Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih ya Bapa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi ini. Karena pertolonganmu Tuhan, kami boleh ada di tempat ini. Dengan Bapak Ibu yang ada di rumah, yang ada di tempat yang lain Tuhan, Engkau menyertai kehidupan kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami akan percaya Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan, baik dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan. Syukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Kau besaran kami Tuhan, sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, tinggikan dirimu, mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan, angkat tangan Bapak Ibu pada saat ini, katakan ku bersyukur padamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur padamu Tuhan atas berkat anugerah yang diberikan bagi kami Tuhan. Haleluya. Bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu dan bermazmur bagi nama-Mu, oh yang kudus Tuhan. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhan,
Bapak Ibu yang percaya, angkat tanganmu di rumah pada saat ini. Katakan sama-sama, ku tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya. Dirimu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan mengatasi bumi. Oh, ku tinggikan Kau Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan mengatasi langit, kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Tuhan. Kemuliaan-Mu mengatasi. Yang percaya berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Oh, Kau sungguh besar, Kau Allah yang layak ditinggikan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan atas kasih yang dalam hidup kami. Kami naikkan pujian bagi-Mu pada pagi ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Tuhan, pada pagi ini Tuhan, kami ucap syukur atas pertolongan-Mu dalam hidup kami. Semua sidang jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, dimanapun Tuhan anak-Mu berada, baik di rumah, baik dimanapun anak-Mu berada, pada saat ini bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami bersyukur Tuhan di tengah-tengah ya Tuhan Bapa yang ada pada saat ini Tuhan. Kau tetap memberikan kesehatan bagi kami. Karena kami tahu Tuhan Kau Allah kami yang senantiasa memberikan rencana baik bagi kehidupan anak-Mu Tuhan. Rencana-Mu bukan rencana kecelakaan. Rencana-Mu adalah rencana kebaikan bagi kehidupan anak, rencana kemenangan bagi kehidupan anak-Mu. Kami tahu Tuhan, Ku percaya janji-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati. Sama-sama Bapak Ibu yang di rumah katakan, angkat tanganmu pada saat ini. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati. Sama-sama katakan sekali lagi, ku percaya janji-Mu Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji. Sekali lagi katakan, ku percaya Kau Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Oh, ku percaya Kau Tuhan tak pernah lalai menepati janji dan menepati janji-Mu Tuhan. Menepati janji-Mu, menepati janji-Mu Tuhan. Menepati janji-Mu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami tahu Tuhan bahwa janji-Mu tidak pernah gagal dalam hidup kami.
Janji-Mu Tuhan senantiasa ada dalam hidup kami, berkati kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan pada pagi ini, kami ingin berlompat Tuhan, berlompat bagi-Mu. Kami ingin bernyanyi bagi-Mu Tuhan, bersama sedang waktu yang lain Tuhan. Pada saat ini kami menyerahkan kehidupan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami pada pagi ini. Yang percaya katakan, amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu masih siap untuk berdiri di rumah masing-masing? Puji nama Tuhan, kita akan pujikan dari utara ke selatan. Karena kita tahu bahwa pada pagi ini, semua umat Tuhan tetap memuji Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan. Wow. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, oh, oh. Kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, oh. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh. Hey. Yang percaya katakan sama-sama. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Oh, oh. Yesus, kemuliaan-Mu disaksikan. Yesus, Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan sama-sama melompat bagi Tuhan. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah. Tinggikan nama-Mu. Oh, oh, oh. Tinggikan nama-Mu. Oh, oh, oh. Tinggikan nama-Mu. Allah dahsyat. Puji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Saat ini saya yakin dan percaya, Bapak Ibu yakin bahwa saat ini iblis terkencing-kencing lari daripada kehidupan kita. Ada amin? Kita tetap puji Tuhan pada saat ini. Kita akan mengembalikan berkat-berkat yang Tuhan berikan bagi kehidupan kita. Kita akan pujikan, tiada lelah bekerja di hadapan Tuhan. Kita tahu bahwa berikan kita pada saat ini, kita membantu untuk pelebaran kerajaan Tuhan di tempat ini. Haleluya Tuhan. Lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja di ladangnya Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Rasakan tanah bergelombang, ikutlah tanah yang berubah menjadi
Haleluya Tuhan. Tuhan bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang dikembangkan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Datang tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Datangkan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Di nama Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas berkat yang diberikan bagi kami. Kami menyerahkan persembahan kami di hadapan-Mu pada saat ini. Kami menyerahkan persembahan yang ada Tuhan di tempat kami Tuhan. Kami menyerahkan persembahan berapa ya Tuhan, kolektan, persembahan bahan pataku, persembahan persepuluhan dari kami. Tuhan Kau memberkati kami, memberkati setiap anak-Mu yang memberikan Tuhan. Dan biarlah pada saat ini Tuhan, kami Engkau bentuk Tuhan dengan firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, Kau mengurapi setiap kami yang ada. Kau menghiasi kehidupan kami Tuhan dengan penuh sukacita daripada Engkau. Tuhan pimpin kami, pimpin hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, bila akan menjadikan kekuatan bagi kehidupan kami. Kami akan percaya Tuhan oleh firman-Mu, kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan, sidang jemaat-Mu, dan kehidupan kami pribadi, boleh Kau bentuk Tuhan dengan seturut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, jadikan kami tanah yang subur di hadapan-Mu Tuhan, yang akan membuahkan hasil di mana kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Haleluya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Kami tahu Tuhan, Kau Allah yang sanggup merubah Tuhan segala perkara yang baik untuk menjadikan kehidupan anak-Mu tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati kami semua Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Bapak Ibu katakan, aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup Tuhan. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Kau beri kemurahan bagi kami. Kau menghiasi kehidupan kami Tuhan dengan penuh kemurahan daripada-Mu Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku dengan penuh harapan. Haleluya. Aku ada saat ini, semua berkat kemurahan. Amin Tuhan. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat. Sekali lagi katakan, aku hidup saat ini Tuhan, aku ada saat ini Tuhan. Semua berkat
kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami bersyukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu Tuhan. Dari awal ibadah, pertengahan hingga sampai saat ini Tuhan, Roh-Mu bekerja dalam setiap hati kami, dalam setiap hidup anak-anak-Mu. Pada pagi ini Tuhan, kami ingin mendengar firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, urapi kami semua sidang jemaat-Mu. Biarlah bisa mendengar firman-Mu. Jika ada oknum yang tidak suka akan firman-Mu disampaikan Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami teguh hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya dalam kuasa-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan penyampaian firman Tuhan pada pagi ini. Yang percaya katakan bersama-sama dengan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Puji Tuhan kita bertemu kembali. Saya selalu berdoa Bapak Ibu sekeluarga selalu dalam keadaan sehat saat ini. Dan selalu dalam perlindungan dan dilimpahi dengan berkat Tuhan. Puji Tuhan, dimanapun saat ini Bapak Ibu bersama keluarga, mungkin saat ini juga memang sudah mempersiapkan diri dengan mengikuti ibadah online saat ini. Dalam keadaan apapun mungkin dengan hanya bersantai, tetapi saat ini mari kita bersama-sama menikmati hadirat Tuhan. Memang sudah lama kita tidak bisa beribadah bersama di gereja hampir 2 bulan, tetapi saya mendengar berita bahwa awal Juni mungkin kita sudah akan memulai, kalau memang dikehendaki oleh Tuhan, kita akan memulai beribadah di gereja bersama-sama, tetapi tetap dengan protokol dari pemerintah, ya Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan. Memang keadaan seperti ini tidak pernah terpikirkan oleh kita. Ya. Apakah pernah Bapak Ibu Saudara memikirkan bahwa di tahun 2020 ini kita akan mengalami keadaan seperti ini. Kita tidak bebas untuk melakukan segala sesuatu. Harus ada banyak protokol dari pemerintah. Bahkan sudah diperlakukan PSBB juga. Kita tidak bisa bebas bepergian kemana-mana. Bahkan seperti saat ini beberapa hari lagi saudara kita merayakan hari kemenangan mereka, Idul Fitri. Nah, mereka mungkin beberapa tahun kemarin berharap bahwa tahun ini bisa berkumpul dengan keluarga, mengadakan satu acara atau apapun, tetapi tidak pernah terpikir akan terjadi keadaan seperti ini. Bahkan sekarang ada larangan untuk tidak boleh mudik, ya. Nah, itu tidak pernah terpikirkan oleh kita. Dan itulah membuktikan bahwa kita ini adalah orang-orang yang sangat terbatas. Kita bergantung kepada Sang Pencipta yang menciptakan segala sesuatu, yang merencanakan segala sesuatu, yaitu Tuhan. Jadi hidup kita ini tergantung kepada Tuhan. Seperti seorang bayi yang bergantung kepada ayah atau ibunya, yang selalu memerlukan apapun, hanya bergantung kepada orang tuanya. Ya, kita lihat ada bayi-bayi seperti sekarang, kita bersyukur ada penambahan jiwa-jiwa di sekolah minggu dengan anak-anak yang masih bayi, Astin, Elsadai, dan saya mungkin mengharapkan juga ada banyak jiwa-jiwa nanti melalui anak-anak. Nah, anak-anak kecil itu hanya bergantung kepada ibu atau orang tuanya. Dia tidak bisa melakukan apa-apa kecuali menangis, membutuhkan segala sesuatu. Karena dia bergantung kepada orang tua. Demikian juga kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita bergantung dalam segala hal kepada Tuhan. Kita mengawali kehidupan Kristiani kita dengan bergantung kepada kasih karunia yang sebenarnya tidak layak kita terima, dan melanjutkan kebergantungan kita kepada Tuhan dan terus berharap Tuhan memulihkan, memimpin, mengasihi, dan menyediakan segala sesuatu yang
kita perlukan. Nah, pagi ini kita akan belajar dari satu kitab Injil, dan ini adalah ayat yang populer dan ini sudah terbiasa bahkan menjadi sebuah lagu yang tidak asing bagi kita, bahkan semua sudah hafal berapa puluh tahun lalu. Ya. Kita belajar dari kitab Yohanes pasal 15 ayat yang kelima sampai ke-8. Kita akan baca di dalam Yohanes pasal yang ke-15 ayat yang kelima sampai 8. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Puji Tuhan, diberkati dengan ayat-ayat ini. Nah, kalau kita baca tadi ayat-ayat itu, ada dua kata, dua kalimat yang terpenting, yaitu tinggal di dalam Kristus, di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, atau Kristus tinggal di dalam kita. Bagaimana mengimplementasikan tentang tinggal di dalam Yesus. Ya. Jadi tinggal di dalam Yesus itu adalah tadi kita melihat bahwa Tuhan Yesus membuat perumpamaan yang luar biasa. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Bicara tentang pohon anggur di Israel itu memang pohon anggur itu pohon yang selalu ditanam karena di sana memang merupakan satu kebutuhan. Kalau memang khotbah saya ini seperti berseri ya. Kalau pertama kali saya menyampaikan tentang mujizat yang pertama tentang anggur. Nah di situ memang di Israel atau Yehuda ini selalu menanam pokok anggur. Dan disitulah anggur ini seorang pengusaha atau penanam anggur itu selalu memperhatikan. Ini adalah sebuah tanaman yang perdu, yang perlu dirawat dan kemudian diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Nah di sini dikatakan bahwa Yesus memberikan perumpamaan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Jadi ranting itu akan tinggal pada pokoknya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kita tahu sebuah tanaman atau pohon, ada batang, ya kan, itu bagian pohon. Kalau kita belajar buat anak-anak itu, nah, ada batang, ada akar, ada daun, ada ranting atau dahan, dan kemudian ada buah. Itu adalah pohon, ya. Memang ada pohon-pohon yang tidak menghasilkan buah, hanya daun saja seperti itu. Tapi itu pasti ada ranting-rantingnya. Nah, di sini dari ayat yang kelima tadi katakan kalau saya boleh menambah satu ayat di dalam ayat yang keempat, bisa kita baca bersama-sama di dalam Yohanes 15 ayat yang keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ranting selalu menempel pada batang pohon karena dia akan mendapatkan asupan makanan dari batang pohon itu. Ranting dikatakan bahwa seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Jadi setiap ranting itu kalau
kalau tidak mendapatkan makanan dari pohonnya, dia akan menjadi kering dan tidak menghasilkan apa-apa. Nah, seperti saya katakan, bagaimana mengimplementasikan tentang tinggal di dalam Yesus itu, ya. Sampai Kristus merupakan satu-satunya pokok anggur dalam hidup kita. Kita harus tetap tinggal, menempel seperti ranting menempel pada batang pohon itu, hingga mendapatkan apa saja yang dia butuhkan, yaitu teristimewa adalah makanan atau nutrisi untuk ranting itu tetap menjadi kuat, ya, tidak kering. Ranting itu bagian yang terkecil dan lemah, jadi dia harus menempel pada batang pohon yang begitu besar, karena mendapat asupan makanan dari akarnya, itu dari sumber air, sehingga ranting itu menjadi kuat karena menempel pada pokok anggur seperti dalam firman tadi. Nah, di dalam kitab Kolose dikatakan juga tetap tinggal ini, Rasul Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Efesus waktu itu tentang tinggal itu di dalam Kolose pasal 2 ayat 6. Kita akan lihat Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Ya, Kolose pasal 2 ayat yang ke-6. Kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Kita semua telah menerima Yesus atau Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu. Dan Rasul Paulus menasihatkan di sini bahwa karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Tetap tinggal di dalam Kristus itu berarti terus menerus di dalam Dia di segala keadaan sampai akhir hidup kita. Apabila kita memang menginginkan tetap hidup dan bertahan, ya. Kalau di dalam bahasa aslinya itu dikatakan tinggal di dalam itu adalah bertahan, stay itu ya, seperti itu ya. Jadi tinggal di dalam Kristus berarti terus-menerus di dalam Dia di segala keadaan sampai akhir hidup kita. Kita tidak tahu berapa lama Tuhan memberikan waktu untuk kita mengizinkan menikmati dunia ini. Nah, selama itu apabila kita mau tinggal di dalam Yesus, nah selama kita diberi kesempatan itu, kita harus tetap terus-menerus hidup di dalam Dia. Seperti dikatakan tadi di dalam Kolose 2 ayat 6 bahwa hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Apabila kita tinggal dalam pokok atau menempel seperti ranting pada batang pohon yang akan mendapat asupan makanan ataupun nutrisi-nutrisi sehingga dapat tumbuh dan berbuah. Demikian juga dengan kita. Ketika kita melekat atau menempel dan tinggal di dalam pokok itu, kita akan mendapatkan makanan yang kita butuhkan atau yang kita perlukan. Dalam artian bahwa apabila kita melekat, ketika kita melekat erat dengan Yesus yang adalah pokok, maka kita akan selalu mendapat pertolongan daripada Tuhan. Apa yang kita butuhkan, terutama saat ini, adalah kekuatan untuk bertahan. Keadaan ini tidak menentu. Kita juga belum tahu berakhirnya kapan pastinya bebas dari COVID-19 ini. Oleh sebab itu, mari tetap bertahan. Karena disitulah Tuhan juga akan menunjukkan pertolongan-pertolongan bagi kita. Saya yakin dan percaya sampai saat ini, walaupun mungkin kita mendengar banyak berita, keadaan mungkin makin sulit karena itu memang dampak ya. Akibat terpapar COVID-19 ini mungkin seperti itu dikatakan bahwa keadaan ini semakin sulit. Tetapi saya percaya bahwa saat ini pun kita juga diberkati ya. Ada banyak mungkin yang digalang sekarang ini bantuan-bantuan, sembako-sembako ya, di mana-mana ada bakti sosial, kemudian perusahaan-perusahaan yang besar itu juga
mungkin join akhirnya memberikan bantuan, dan juga pemerintah sendiri memberikan bantuan yang luar biasa pada semua orang untuk dampak daripada COVID-19 saat ini. Nah, itulah pertolongan Tuhan. Ya memang semua mendapat, walaupun mungkin bukan orang yang percaya kepada Tuhan mendapat pertolongan yang sama, tetapi terlebih kita, orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus dan melekat kepada Tuhan, pasti akan mengalami banyak pertolongan. Jadi di samping kita merasakan ada tekanan saat ini, mungkin ada goncangan karena pandemi ini, tetapi di situ juga berkat Tuhan juga kita rasakan. Saya kalau boleh bersaksi saat ini, di satu sisi mungkin semua jemaat sudah mengetahui, berkali-kali saya katakan seperti itu. Saya tidak mungkin menceritakan bagaimana keadaan kami. Tapi satu hal, mesti ada sesuatu yang kurang, ya. Karena tidak adanya kepala keluarga di dalam rumah tangga. Tetapi di situ saya melihat bahwa pertolongan Tuhan itu selalu nyata. Ada banyak hal yang sekarang saya harus kerjakan sendiri dengan anak-anak. Yang dulu mungkin dikerjakan oleh kepala keluarga. Tetapi disitulah pertolongan Tuhan itu dinyatakan. Kami mampu mengatasi. Karena ada tangan Tuhan yang senantiasa menopang. Juga terima kasih buat sidang jemaat yang terus mendukung kami di dalam pelayanan, menopang kami. Itu adalah bukti mengasihi gereja di tempat ini juga. Kami percaya bahwa walaupun kita tidak beribadah di dalam rumah Tuhan, tapi hati saya tetap percaya bahwa setiap sidang jemaat tetap mendukung pekerjaan dan tetap setia, bahkan terus mendoakan gereja kita untuk maju. Terus sehingga pekerjaan Tuhan di tempat ini tidak berhenti, tetapi terus akan bertambah maju dan berkembang. Puji Tuhan. Itulah bukti pertolongan Tuhan. Mungkin Bapak Ibu Saudara satu saat nanti akan bersaksi banyak bagaimana di dalam kita tidak bisa beribadah bersama, tidak bisa bertemu bersama, tetapi akan merasakan pertolongan-pertolongan Tuhan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Pasti ada kesaksian yang luar biasa dan itu nanti boleh disaksikan. Atau saat ini kita sudah punya grup. Nah di WA itu sekarang ini memang sudah zaman modern ya. Media sosial itu adalah sarana saat ini. Mengapa seperti saat ini kita ibadah juga online. Nah di situ juga bisa disaksikan bagaimana pertolongan Tuhan, maksudnya intinya ya. Di situ kita menyatakan pertolongan Tuhan, bagaimana perbuatan Tuhan yang ajaib yang sudah kita rasakan. Puji Tuhan. Itulah ketika kita melekat erat dengan Yesus yang adalah pokok, maka ada pertolongan yang selalu kita dapatkan. Ya. Karena ranting tidak dapat berbuat apa-apa tanpa pokok. Karena tidak ada yang memberikan asupan makanan kepada dirinya. Dan dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya. Bapak Ibu Saudara, ada sebuah tanaman parasit. Ya, Bapak Ibu Saudara pasti waktu dulu sekolah itu tahu tentang tanaman parasit, yaitu tanaman yang menempel. Ada banyak bermacam-macam tanaman parasit. Tapi tanaman itu, parasit itu memang menempel. Makanya kalau kadang-kadang ada orang mengatakan dia itu parasit seperti itu ya. Dia hanya menempel atau menumpang saja. Tumbuhan parasit ini juga menempel pada pohon dan dia mengambil sari-sari makanan itu pada pohon yang dia tempeli, ya seperti itu. Itulah tanaman parasit dan kita tahu ada bermacam, ada yang ali putri, ada kemudian macam-macam, ada yang Rafflesia, ya kalau tahu kita pernah belajar itu bunga yang sangat besar. Kemudian ada satu tanaman parasit yang masih berguna. Sangat berguna, bahkan dicari dan saat ini memang dibuat sebuah obat juga ya. Dan kalau saya boleh mengatakan dulu orang tua saya, ibu saya waktu sakit juga mengkonsumsi tanaman ini. Tanaman parasit ini memang
dikatakan orang banyak merugikan karena kan hanya menumpang ambil sari-sari makanan. Tetapi ada satu tanaman itu yang namanya adalah benalu. Nah, ada benalu teh namanya ya. Jadi tanaman teh. Benalu yang menempel di tanaman teh. Ya. Dia menempel pada inangnya, induknya itu yaitu pohon teh itu. Ya. Sepanjang tahun. Dan tanaman parasit ini sangat berguna, ya, karena dapat melakukan fotosintesis dan benalu ini dengan menggunakan teknologi sekarang ini digunakan sebagai obat, namanya flavonoid ya, mungkin di dunia kedokteran itu atau orang-orang praktisi kesehatan akan mengerti, yaitu sebagai obat yang merupakan obat untuk anti tumor atau kanker atau untuk anti alergi. Ternyata masih berguna walaupun hanya sebagai parasit yang menempel pada pohon teh itu. Ini cerita tentang benalu teh ya, menempel pada pokoknya itu. Nah, tapi saudara, ternyata meskipun ini adalah tanaman parasit, dia masih berguna, masih berguna, gunakan sebagai obat tadi. Nah, demikian juga dengan kita. Ini adalah kebergantungan kita kepada pokok, yaitu Yesus sendiri, tetapi yang menguntungkan. Tak diuntungkan, seperti juga dengan seperti tanaman parasit ini. Dia untung dan juga memberikan keuntungan kepada orang lain. Dia berguna sebagai obat tadi. Ya, nanti coba kalau Bapak Ibu mungkin pernah mendengar, itu ada tanaman benalu teh itu memang dibuat ekstrak untuk tanaman, untuk obat-obatan. Ya. Dan ibu saya almarhum itu memang pernah mengkonsumsi bahkan banyak sudah, tapi ya Tuhan menghendaki beliau tidak berumur panjang. Walaupun kami sudah berusaha untuk mencari obat yang segala macam, bahkan saya pernah memberikan itu benalu teh itu. Nah, itulah gunanya kita menempel pada pokok. Walaupun mungkin dikatakan kita seperti orang yang menempel itu adalah seperti parasit, tetapi kita ini sebagai ranting yang menempel, ya, bukan parasit itu, tetapi ranting bagian dari pohon itu yang menempel pada pokoknya. Karena kita adalah bagian dari Tuhan sendiri, kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu adalah perumpamaan. Ini ranting merupakan bagian dari pohon itu. Nah, itulah bahwa di saat kita menempel terus kepada Tuhan, ada pertolongan yang diberikan kepada kita. Kemudian orang percaya yang melekat dengan Kristus pasti akan menghasilkan buah. Kita kembali ke kitab Yohanes tadi, pasal 15. Ya, ayat yang ke-5. Yohanes pasal 15. Yohanes 15 ayat yang ke-5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Nah, orang percaya yang melekat dengan Kristus pasti akan menghasilkan buah. Itulah fungsi yang kedua kita melekat pada batang pohon, ya, menghasilkan buah. Nah, di sini berbicara buah, itu adalah kita sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus yang tetap tinggal di dalam Yesus yang melekat, kita akan menghasilkan buah-buah roh dalam kehidupan kita. Seperti di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Ayat yang sangat favorit ya. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Nah, ya, Galatia 5.
Mari kita baca bersama-sama, mungkin Bapak Ibu Saudara di rumah juga membaca, mungkin lebih hafal. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itulah buah-buah yang dihasilkan oleh setiap orang percaya yang tetap melekat kepada Tuhan. Jadi kalau kita tetap tinggal di dalam Yesus seperti tadi dikatakan, ranting yang tetap tinggal di dalam pokoknya akan menghasilkan buah. Tapi ranting yang kering tidak akan menghasilkan apa-apa. Kita kembali ke, jadi buah-buah roh itu adalah sudah kita baca tadi, ada kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Nah, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu ada dalam kehidupan orang percaya. Tidak ada hukum yang menentang itu. Saya tidak menjabarkan bagaimana satu-satu, tetapi di situ orang yang tetap melekat kepada pokok anggur yaitu Yesus itu selalu ada kasih. Saat-saat ini hal yang sangat perlu kita tunjukkan adalah kasih. Kemudian sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Semua itu ada dalam diri orang percaya. Tidak ada hukum yang menentang. Ya. Mari kita menjadi orang-orang percaya yang tetap melekat dan menghasilkan buah. Karena Tuhan sendiri mengatakan ranting yang melekat itu akan menghasilkan buah. Tetapi ranting yang tidak melekat tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi bahwa orang-orang yang tetap percaya kepada Yesus dan tinggal tetap itu akan menghasilkan buah. Ya. Siapa yang tidak suka dengan buah? Ya. Dan buah itu sangat baik untuk memberikan nutrisi dalam kehidupan, dan buah itu adalah makanan yang paling maksudnya yang sehat. Apalagi di saat ini kita harus menjaga imun kita. Ya memang bagaimana Bu kalau tidak bisa membeli buah. Buah apa saja yang murah pun itu adalah juga baik. Semua orang suka buah semuanya ya. Jadi mengapa Tuhan memberikan firman ini? Kenapa buah roh ya? Memang buah itu bisa dinikmati semua orang dan semua orang pasti suka dengan buahnya. Kembali tadi ya bahwa barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Ya. Bukan hanya berbuah saja. Orang pasti senang melihat pohon yang buahnya lebat, bagus gitu ya, daripada orang yang melihat ya memang sih buah itu bagus. Oh pohon ini sudah berbuah, berarti pohon ini baik, sehat maksudnya. Bisa menghasilkan buah, tetapi kalau melihat lagi yang berbuah banyak, orang akan lebih senang. Di ayat yang di bawahnya mengatakan sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi orang yang mulai keluar, mulai tidak tinggal di dalam Yesus, tidak akan bisa berbuat apa-apa. Oke, mungkin saat ini kita merasa sesuatu itu apa ya, kita merasa saat ini nih kita ini tidak kekurangan, kita mampu mengatasi segala sesuatunya, bahkan kita meskipun menjauh daripada Tuhan, kita itu bisa mengatasi semuanya. Tapi ingat, sebenarnya disitulah awal daripada kita tidak akan mampu melakukan apapun tanpa Tuhan. Katakanlah itu sebagai awal satu kehancuran. Ya. Jadi ayat tadi mengatakan bahwa sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Orang yang mulai mengandalkan dirinya sendiri, orang yang mulai tidak mengakui Tuhan, sebenarnya dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia tidak mampu mengakui kelemahannya.
Ya, dia melakukan hanya dengan pemikirannya sendiri atau kehendaknya sendiri. Itulah ayat firman Tuhan mengatakan bahwa di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi mari menjadi orang yang tetap melekat di dalam Tuhan sehingga kita berbuah banyak. Seperti firman Tuhan tadi. Ya. Jadi jangan sampai kita merasa bahwa di saat kita masih mampu, di saat kita masih tidak ada badai ataupun tidak ada goncangan di dalam hidup kita, meskipun kita jauh daripada Tuhan, hati-hati. Firman Tuhan itu adalah tetap dan ya dan amin. Saya katakan bahwa di luar aku tidak dapat berbuat apa-apa. Itu adalah firman yang benar. Jadi Bapak Ibu Saudara, tetaplah tinggal di dalam Yesus. Jangan sampai kita lepas dari pokok anggur itu. Ayat yang ke-6, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ranting yang kering itu selain dibuang dan dibakar, tidak ada gunanya lagi. Ya, selain dibakar dan dibuang, ranting yang kering itu tidak ada gunanya lagi. Itu dapat diartikan bahwa adalah orang yang percaya terhadap Tuhan, tetapi tidak benar-benar tinggal di dalam Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan tidak mempunyai hubungan yang erat atau melekat ya, yang sungguh-sungguh dalam iman percayanya ya. Ya, hidup dengan tidak sungguh-sungguh dan bisa jatuh bahkan tidak berkelanjutan di dalam imannya. Jadi ranting yang kering tadi, kalau kita ini lihat ranting-ranting yang sudah mulai kering, ya pasti kan akan dibuang dan dibakar seperti itu. Jadi dari awal ayatnya kan dikatakan bahwa akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Itu adalah satu hubungan antara Yesus dan pada waktu itu memang murid-muridnya, tetapi kita adalah orang-orang yang juga menjadi murid Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Di ranting yang kering itu akan dibuang karena tidak melekat. Demikian juga dengan kita. Orang-orang yang menjauh daripada Tuhan mudah jatuh. Walaupun tadi saya katakan sepertinya orang yang jauh daripada Tuhan sih saat ini kita lihat keadaannya baik-baik saja. Kita tidak tahu waktu Tuhan. Tapi satu hal bahwa firman itu adalah tetap. Jadi orang-orang yang mulai menjauh, bahkan meninggalkan imannya kepada Tuhan. Firman mengatakan, selain dibuang, tidak ada gunanya lagi. Ya. Kita lihat di dalam 1 Yohanes 2 ayat 19. Kitab 1 Yohanes Yohanes 2 ayat 19. Baca bersama-sama. Memang mereka berasal dari antara kita, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh termasuk pada kita. Sebab jika mereka sungguh-sungguh termasuk pada kita, niscaya mereka tetap bersama-sama dengan kita. Tetapi hal itu terjadi supaya menjadi nyata bahwa tidak semua mereka yang sungguh-sungguh termasuk pada kita. Perikop ini adalah tentang antikris ya. Kalau kita baca sebelumnya di ayat-ayat sebelumnya di 1 Yohanes 2 ini, tentang perikopnya adalah tentang antikris. Jadi di situ dikatakan memang ada orang-orang yang termasuk di antara kita tetapi tidak sungguh-sungguh. Ya. Tidak sungguh-sungguh. Jadi ya itu tadi dikatakan seperti ranting yang tidak menempel pada pokok dan akhirnya menjadi kering dan akhirnya tidak berguna lagi. Jadi sehingga mudah jatuh dan tidak berkelanjutan imannya. Bukti dari tinggal di dalam Kristus adalah ketaatan kepada Yesus dan mengikuti teladan Yesus. Itu bukti tinggal di dalam Kristus.
tinggal di dalam pokok yang benar tadi, ya. Ia akan taat kepada perintah Yesus dan mengikuti teladan Yesus. Di dalam 1 Yohanes 2 ini juga, di dalam ayat yang ke-6 kita lihat di situ. Ayat yang ke-6 mengatakan, barang siapa mengatakan bahwa ia adalah di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Di situ ada kata mengatakan bahwa ia ada di dalam dia. Dan wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Kalau ada kata-kata wajib itu berarti kan harus dilakukan. Ya. Hukumnya kalau tidak dilakukan itu berdosa. Beda dengan sunnah. Ya. Orang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Ada kesadaran bahwa ada Tuhan di dalam dirinya, sehingga dia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Bagaimana kalau kita mendengar cerita-cerita Alkitab? Oleh sebab itu, dengan membaca Alkitab kita tahu bagaimana Yesus selama hidupnya. Kita wajib meneladaninya. Ya, bahkan ada firman Tuhan mengatakan, belajarlah kepadaku. Ya, ada banyak, dia disebut sebagai guru. Bagaimana kita harus meneladani hidup Kristus yang tidak bercacat itu. Ranting yang tidak tinggal pada pokok menjadi kering, akhirnya dibuang dan dibakar. Ya, tidak bisa digunakan lagi. Jadi pokok anggur yang benar, Yesus, itulah yang mampu mengubah karakter, mengubah orang menjadi berkat bagi orang lain. Ya. Jadi kalau orang sudah mengatakan bahwa tinggal di dalam Yesus, hidupnya itu harus berubah pasti. Ya, karena firman itu mengubahkan orang. Ya. Jadi pokok anggur yang benar itu yaitu Yesus itu sanggup mengubahkan karakter orang yang menjadi semakin baik. Bukan malah setelah mengenal Kristus malah berbuat yang lebih jauh lebih buruk dari sebelumnya, tetapi berubah lebih baik. Semakin hari semakin baik. Itulah tujuannya kita tinggal di dalam pokok yang benar. Mari kita terus berbuah tadi. Menunjukkan buah-buah pertobatan itu dan kehidupan kita diubahkan dari hari ke hari oleh Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita. Tuhan, kita lanjut ayat yang selanjutnya. Ayat yang ke-7 dari Yohanes pasal 15. Tadi ayat yang ke-7. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-7. Nah, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerima. Wah, ayat ini menyenangkan ya. Jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ini sebuah jaminan ya. Tetapi ingat, jaminan itu kadang-kadang kita abaikan, yaitu Yesus ini memakai kalimat jikalau. Jadi ada syaratnya, ya, ada persyaratan di situ. Jikalau apa? Kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Nah, maka baru ada akibatnya. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Firman ini sering saya klaim dalam kehidupan saya sendiri. Tuhan, kita hanya mengambil saja. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya tanpa melihat ayat di atasnya. Ya kan? Sering kita seperti itu. Firman Tuhan mengatakan mintalah apa saja. Wah, berarti boleh minta apa saja. Tidak ada limit, ya, tidak ada batasan. Jadi minta apa saja yang aku kehendaki dan kamu akan menerimanya. Tetapi ingat, ada syaratnya tadi. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku itu tinggal dalam kamu. Harus ada syarat yang harus kita penuhi. Ternyata itu tidak mudah. Dan itu sering kita abaikan. Ya. Kita maunya minta. Kita tidak bisa berargumen dengan Tuhan.
Oh Tuhan, banyak orang yang tidak perlu membandingkan seperti itu. Jikalau Tuhan mengatakan firman itu harus tinggal di dalam diri kita, bisa katakan tadi, kita taat saja. Biarlah firman itu tinggal di dalam diri kita. Dan kita taat menjalankan firman itu. Mintalah apa saja yang kamu kehendaki. Dan kamu akan menerimanya. Namun jangan keliru tentang jaminan itu. Minta apa saja di sini bukan berarti sekehendak hati kita. Kalau ditanya memang setiap manusia itu keinginannya tidak terbatas, ya kan? Nah, apa saja kita sudah punya ini, kursi merah, masih ingin hijau, ingin coklat, nah, segala macam, banyak hal yang kita inginkan. Seperti ini, semua manusia itu memang, setiap manusia itu punya kehendak bebas. Tapi ingat yang dimaksud ayat di sini adalah harus ada kerjasama antara roh Tuhan dan keinginan kita. Ada firman lain yang mengatakan bahwa kamu memang tidak menerima itu karena akhirnya akan kamu habiskan saja. Seperti itu. Mungkin Tuhan itu akan menjawab doa itu tunggu atau tidak diberikan. Seperti itu. Ya. Jadi keinginan di sini adalah bukan menurut kehendak kita, tapi ada kerjasama antara roh Tuhan dan roh kita. Yaitu keinginan yang menyenangkan Tuhan. Bisa mempermuliakan nama Tuhan. Sehingga permohonan yang kita ucapkan, yang akhirnya terucap itu biasanya kita meminta kepada Tuhan adalah satu permohonan supaya Tuhan itu memberkati kita dan kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Makanya ada firman selanjutnya setelah ayat yang ke-7. Ayat yang ke-8 kita lihat, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-muridku. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Hal apa? Hal tadi yang mintalah dan kamu akan menerimanya. Yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi permintaan kita itu adalah permintaan yang punya tujuan itu bisa menjadi berkat bagi orang lain. Buah itu kan dinikmati orang. Nah, di sini kan dikatakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, yang bisa dinikmati orang, yang bisa dilihat betapa baiknya, dan gitu bisa dirasakan. Buah itu kan bisa dirasakan manis, asam, atau bagaimana, ya, segar gitu ya, seperti itu. Nah, permintaan kita jangan menurut kehendak hati kita. Makanya jangan salah, kadang-kadang juga Tuhan tidak memberikan kepada kita. Walaupun saya sendiri, kesaksian saya pribadi bahwa saya sudah minta Tuhan apakah salah seperti ini. Tapi ingat bahwa Tuhan memberikan itu adalah tepat menurut pemandangan Tuhan dan tepat pada waktunya. Jadi tetap taat saja kepada firman Tuhan karena firman itu harus tinggal di dalam diri kita. Ya, jadi seperti ayat 8 tadi dikatakan bahwa orang yang sudah tinggal dalam Tuhan selalu mempunyai kerinduan untuk mempermuliakan nama Tuhan atau mempermuliakan Bapaknya dan menunjukkan status sebagai murid yang taat dan menghormati dan menyenangkan gurunya. Katakan tadi, dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Jadi orang yang tinggal di dalam Tuhan itu akan selalu mempunyai kerinduan untuk menyenangkan hati Tuhan, mempermuliakan nama Tuhan. Mintaannya selalu itu. Dan ingat, firman Tuhan adalah tetap. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Firman itu tidak perlu saya tulis karena kan hafal semua. Seperti itu ya. Jadi orang yang melekat tinggal di dalam Tuhan lalu mempunyai kerinduan untuk menyenangkan Tuhan. Ya. Sang Guru itu. Kita lihat di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-13. Ada ayat sebelumnya. Ya. Ada satu ayat yang mendukung ini. Yohanes 14 ayat 13.
Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Nah, ada korelasikan dengan Yohanes 15 tadi, bahwa apa juga yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Dalam Yohanes 15 yang ke-8 itu dikatakan bahwa dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Jadi permintaan kita itu adalah sesuatu yang menghasilkan buah. Ya. Yang bisa menyenangkan orang. Yang bisa dikecap orang, dirasakan. Itu kita disebut juga sebagai murid-murid Tuhan. Karena ketaatan kita pada Sang Guru. Gitu. Tinggal di dalam Kristus adalah satu-satunya cara agar kita terbebas dari tujuan hidup yang tidak benar. Tetapi mempunyai tujuan kepada hal yang benar, yaitu menghasilkan banyak buah. Jadi tinggal di dalam Kristus itu satu-satunya cara untuk kita mempunyai tujuan yang benar mengikut Tuhan. Nah, Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dari sekian banyak yang saya uraikan tadi, itu adalah pengertian bagaimana kita tinggal di dalam Yesus. Ya. Dikatakan tinggallah di dalam aku. Mengatakannya memang mudah. Tetapi kita perlu kesungguhan untuk tetap tinggal bertahan di dalam Yesus. Ya. Tapi saudara yang saat ini mungkin tetap mengikuti protokol dari pemerintah, harus tinggal di rumah dengan banyak batasan, tidak boleh banyak melakukan, apalagi sudah berlaku PSBB di Malang Raya. Itu kalau saya lihat, waduh, berarti jam sekian sudah tidak boleh kemana-mana, suruh balik sungguhan ya, bahkan tidak bisa pulang ke tempat tinggal kita. Nah, ada rasa bosan, bertahan keadaan seperti ini kita mungkin rasanya, saya sendiri, buktinya tidak terjadi apa-apa sih, puji Tuhan. Yang seperti selalu saya katakan, kita berdoa buat desa kita, agar desa ini benar-benar terhindar dari pandemi ini. Kita semua tetap dilindungi oleh Tuhan. Ya. Kita berdoa juga buat orang-orang lain. Itulah menunjukkan kasih kita. Supaya Tuhan melindungi. Berdoa buat pemerintahan kita. Biar mempunyai cara-cara untuk cepat menangani pandemi ini. Ada kebosanan di dalam diri kita untuk bertahan itu. Ada rasanya tidak kuat lagi bertahan. Demikian juga dalam mengikut Tuhan. Saya sangat terinspirasi dengan seorang keluarga, dari sebuah keluarga. Seorang ibu dengan keluarganya. Saya mendengar keluarga ini mengikut Tuhan dari dulu. Dan anak-anaknya pun percaya kepada Tuhan. Ada juga yang memang terhilang karena menikah dengan seberang ya. Kalau melihat keadaan orang ini, Tuhan, orang ini begitu setia, saya mendengar. Bahkan maaf walaupun hanya sedikit perpuluhan yang diberikan. Tidak melihat jumlahnya karena memang itu 1/10-nya ya seperti itu. Begitu rajinnya. Rasanya katanya kalau tidak memberikan itu tidak sejahtera, Bu. Kalau tidak masih kepada Tuhan, mungkin seperti itu. Saya lihat keadaannya begitu setia, mengikut Tuhan terus menerus di usianya sampai lansia. Tapi maaf, secara materi orang ini tidak berlimpah. Bahkan dibilang mungkin kurang mampu. Maaf. Tapi saya melihat kesetiaan yang luar biasa. Saya bisa mendapat inspirasi dari situ. Tuhan, orang ini sama sekali tidak tergoyahkan. Mendapatkan iming-iming mungkin atau godaan untuk meninggalkan Tuhannya supaya hidupnya lebih baik. Mungkin pernah diiming-iming orang
tinggalkan saja Tuhanmu, kamu berpindah, ada jaminan seperti ini. Tapi saya melihat beliau tetap ingin setia datang Gusti Yesus. Saya sangat, Tuhan tolong saya untuk bisa bertahan dengan iman saya. Jadi inspirasi keluarga ini ya. Ibu saudara, ada rasa bosan, ada rasa tidak kuat untuk tetap bertahan, stay, tinggal dalam mengiring Tuhan. Untuk tetap menempel pada pokok itu kadang tidak tahan. Tapi itulah perintah Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah Roh Kudus yang terus menolong kita untuk menjadi kuat. Hari semakin hari, bertambah hari, kita semakin kuat di dalam Tuhan. Karena itulah yang diinginkan oleh Tuhan. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain, berbuah lebat, dan bisa dirasakan oleh orang lain. Ya. Itu hanya karena keinginan dari kita sendiri ya. Misalnya kita disuruh tinggal di dalam rumah. Sebenarnya pintu itu tidak terkunci. Nah, kita yang tinggal di dalam rumah itu bisa keluar karena pintu tidak terkunci. Tapi yang menggerakkan itu adalah keinginan kita atau kemauan kita. Kalau kita mau, kan tinggal, kita nggak dikurung maksudnya. Kita tidak maksudnya dipaksa untuk tinggal di rumah dan dikunci dari luar. Dibiarkan aja pintu itu tidak terkunci. Cuman disarankan untuk tinggal di situ. Kita bebas sebenarnya keluar. Tapi karena kita merasa saya mau tetap tinggal. Jadi ya walaupun pintu itu tidak dikunci, saya tidak mau keluar. Karena saya mau tinggal di sini. Aku ingin tetap di sini. Ada pujiannya. Ku ingin tetap di sini menikmati baikmu. Nah, itu ada pujian lama. Demikian juga dengan kita. Tuhan itu memberikan perintah. Tapi tidak ada paksaan. Harus. Seperti itu ya. Tapi sudah dikatakan. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Mu tinggal. Kan berarti kan bebasan aja. Tawaran. Seperti itu ya. Kalau atau syarat, kalau kamu ingin mendapat sesuatu itu, kalau kamu mau ya silakan. Nah, seperti itu. Contoh itu seperti itu. Nah, Tuhan itu tidak memaksa atau kan seperti tadi ilustrasi, tinggal di dalam kemudian dikunci sehingga kita tidak bisa keluar. Tapi yang menjadi kuncinya adalah kemauan kita. Apakah kita memang menginginkan keluar atau kita menginginkan tetap tinggal dalam Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Biarkan Roh Kudus berkarya dalam hidup kita. Sehingga kita mempunyai kerinduan, mempunyai keinginan untuk tetap tinggal di dalam Yesus. Sehingga kita menghasilkan buah yang lebat dan menyenangkan hati Tuhan. Karena dengan tetap tinggal dan melekat dengan Yesus, kita bisa menikmati kasih dan kuasa Tuhan yang bekerja di dalam kita. Meskipun dalam kesesakan, dalam tekanan, kalau kita mau melihat kuasa Tuhan, biarlah kita tetap tinggal pada pokok anggur yang benar, yaitu Yesus Kristus. Mari kita merenungkan, apakah masih ada keinginan di dalam hati kita untuk tetap tinggal di dalam Yesus? Atau karena sudah tidak kuat lagi bertahan, aku mau keluar, tidak lagi mau tinggal di dalam Yesus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada jaminan yang luar biasa apabila kita tetap tinggal di dalam Yesus. Sang Juru Selamat itu, jaminan hidup kekal. Jaminan terbebas dari hukuman apabila kita tetap tinggal di dalam Yesus.
Kita semua pasti merindukan bersama-sama Tuhan akan menikmati sukacita selama-lamanya. Oleh sebab itu, ialah saat ini kita mau tetap tinggal di dalam Yesus. Jangan pernah ada keinginan di dalam hati kita untuk keluar. Walaupun kita mengalami kesesakan, walaupun saat ini kita mungkin mengalami ujian, cobaan, atau tekanan dari bermacam-macam, Tuhan akan memberikan pertolongan. Percaya saja bahwa apabila kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan memberkati kita. Karena firman Tuhan mengatakan dengan jelas, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, tapi terkutuklah orang yang mengandalkan dirinya sendiri. Sebab itu mari kita melekat di dalam Yesus. Terus bertahan di situ. Karena di luar Tuhan tidak dapat berbuat apa-apa. Haleluya, haleluya. Roh Kudus menolong kita. Lalu terus tinggal bertahan di dalam Yesus. Roh Kudus menolong memberi kekuatan untuk kita bisa menampakkan buah-buah, menghasilkan buah-buah roh itu di dalam kehidupan kita. Walaupun dalam himpitan, tekanan, intimidasi dan segalanya. Karena itulah esensi kita melekat di dalam Tuhan. Haleluya, haleluya. Roh Kudus yang menolong kita semua untuk mengerti akan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan sudah berhenti sampai di sini. Ingatlah. Tuhan Yesus adalah pokok anggur dan kita adalah ranting atau carangnya. Tinggal di dalamnya dan pastilah akan berbuah. Haleluya, haleluya. Di luar Tuhan tidak akan mendapatkan apa-apa. Pujilah nama Yesus. Dan dengan pujian kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah sebelum kita berdoa kepada Tuhan. Berlimpah-limpah,
kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa di surga. Biarlah firman yang sudah kami terima ya Tuhan, itu akan tinggal tetap di dalam hati kami. Dan biarlah kami juga tetap melekat, menempel kepada Engkau sebagai pokok anggur yang benar Tuhan. Biar kami terus berbuah lebat untuk kemuliaan nama Tuhan. Demi kami menjadi orang-orang percaya yang bukan biasa-biasa saja, tapi kami mau tetap percaya dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, sehingga aliran kehidupan itu mengalir kepada kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih firman-Mu sudah disampaikan. Biarlah Roh Kudus yang penuh dengan pengertian itu akan memberikan pemahaman kepada kami, mengerti akan firman-Mu, sehingga setiap hari kami boleh bertumbuh dan berbuah di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati semua sidang jemaat-Mu Tuhan, yang mendengarkan firman di rumah masing-masing saat ini. Dan kami percaya iman itu akan timbul dari pendengaran, yaitu pendengaran akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih Engkau yang senantiasa mengerti setiap pergumulan anak-anak-Mu pada saat ini Bapa. Dan Engkau pasti akan menjawab tepat pada waktunya. Siapapun yang membutuhkan Engkau tidak pernah meninggalkan, tetapi Engkau senantiasa memperdulikan ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Apapun yang menjadi kerinduan setiap keluarga, pergumulan setiap keluarga, Tuhan akan memenuhinya. Terima kasih Bapa. Mungkin keadaan saat ini tidak begitu menyenangkan bagi kami, tetapi apabila kami tetap tinggal di dalam Yesus, kami akan tetap bersuka cita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terus kami berdoa buat sidang jemaat-Mu, mulai dari yang anak-anak, kaum muda, kaum wanita, kaum pria, lansia ya Tuhan. Terus kami berdoa buat Mbah Misia, Mbah Tukinem, terus ya Tuhan Kau akan pulihkan kesehatannya. Mbah Misiem, Mbah Pardi juga kami teringat anak kami Yanuar. Biarlah terus Kau akan pulihkan, sehingga kami melihat kemuliaan Allah di dalam keluarga ini Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami terus berdoa buat keadaan negara kami saat ini. Biarlah Tuhan kami boleh melihat mujizat-Mu itu Engkau nyatakan, sehingga pandemi ini cepat berlalu dan kami boleh beribadah di rumah Tuhan, bersuka cita menikmati hadirat Tuhan bersama semua sidang jemaat ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Oh Allah yang menguasai langit dan bumi. Oleh sebab itu Bapa, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Berkat kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, serta penghiburan dari Roh Kudus menyertai kamu hari ini sampai Maranatha Yesus datang yang kedua kali. Semua yang percaya katakan amin.